Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du faqala azza min qail fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi was-sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Barakah yang saya hormati dan muliakan, dan seluruh para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah atas rahmat, karunia serta izin dari Allah Jalla Jalaluh, kita bisa kembali hadir, disatukan Allah di majlis yang mulia ini, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat dan tujuan yang sama untuk mencari ilmu-ilmu Allah, yang tujuannya tidak lain bekal kita di dunia dan di akhirat. Apa yang kita niatkan dan kita cita-citakan, semoga kiranya Allah mengijabah niat tulus kita mencari ilmu dan juga niat untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan masuk pada pelajaran berikutnya, larangan Allah kepada kita agar kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan pernah merasa aman dari murka Allah atau dari siksanya. Karena setiap kita itu, saudara, selalu dikelilingi oleh dosa, dikelilingi oleh kesalahan-kesalahan. Kalau kita merasa aman dari siksa Allah, hal ini menunjukkan bahwa kita telah melawan Allah atau menentang Allah. Kita mengadakan perang kepada Allah kalau begitu. Padahal kita ini manusia yang memang tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau manusia dibilang suci, bukan manusia, karena yang suci itu malaikat. Karena manusia itu diberi nafsu oleh Allah. Karena dengan nafsunya itulah kadang manusia bisa benar, kadang manusia itu bisa salah. Jadi tadi yang saya bilang bahwa kita itu dikelilingi oleh dosa. Setiap hari kita diputari oleh dosa. Jadi kalau ada orang merasa aman dari siksa Allah, itu keliru, saudara. Dan juga berputus asa dari rahmat Allah, yang mereka mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ini orang-orang yang putus asa namanya, ya, orang yang putus asa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua hal di mana ketika kita mengaku salah itu sesuatu yang diperkenankan dan memang diharuskan. Jadi ada kalimat seperti ini, ada ungkapan begini, Pak. Mengaku soleh salah, mengaku salah soleh. Jadi mengaku soleh adalah salah, mengaku salah adalah saleh. Paham gak ungkapan ini? Paham ya?
Mengaku soleh salah. Apa maksudnya? Ada orang mengaku soleh disebut salah itu. Apa maksudnya itu? Kalau orang mengaku soleh, itu artinya orang itu sombong, seolah-olah bahwa apa yang dikerjakannya itu sudah diterima oleh Allah, dan dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya diterima sama Allah. Itu orang namanya ngaku soleh. Tapi orang mengaku salah itu soleh. Mengakui segala kesalahan, kekhilafan, dosa di hadapan Allah, lalu dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, itulah orang soleh, orang yang baik dan dibenarkan. Nah, maka itu saudara, di antara dua kelompok tadi itu antum di mana posisinya? Mengaku soleh apa mengaku salah? Nah, yang bagus mengaku salah, karena memang manusia tempat salah dan lupa. Sekalipun orang soleh, dia nggak pernah mengakui kesolehannya. Makanya ada satu contoh seperti ini. Dalam keterangan hadis disebutkan bahwa orang yang terjaga di waktu malamnya, lalu dia mengisi malam-malamnya dengan zikrullah, dengan tahajud, dengan tilawatul Quran, dengan banyak berzikir, namun di waktu paginya dia sombong dan dia akui kesolehannya malam itu kepada orang lain, itu dianggap buruk di hadapan Allah. Bahkan lebih bagus orang yang tertidur di waktu malamnya sampai lupa dengan tahajudnya, lupa dengan tilawahnya, lupa dengan zikirnya, namun di waktu pagi ia menyesal karena ia tidur pulas sampai lupa atas zikir salat kepada Allah. Maka orang itu jauh lebih baik daripada orang yang mengaku soleh di waktu paginya, malamnya dia isi dengan zikrullah, namun paginya dia sombong. Maka orang itu, orang yang ngaku sombong itu buruk, Pak. Derajatnya di bawah daripada orang yang tadi itu, orang yang ngaku salah tadi. Kira-kira dua posisi orang tadi itu antum mau pilih yang mana? Orang soleh malam, di waktu malam dia soleh, ya, mengerjakan tahajud, namun di waktu pagi dia sombong dan dia bangga diri dengan kesolehan malamnya. Apa milih orang yang salah, artinya orang yang tertidur pulas lalu menyesal dia tidak bisa bangun di waktu malam paginya? Antum pilih yang mana? Orang salah apa orang soleh? Milih orang salah. Yang bener dong, ya. Antum pilih orang soleh apa pilih orang salah? Nah, pilih orang soleh tapi nggak sombong gitu ya. Kalau RT Man udah pilih salah aja dia. Ya. Nah, ini saya kira menjadi perhatian saudara ya. Nah, kita orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai Nabi kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, Ka'bah Baitullah sebagai kiblat kita, orang-orang muslim mukmin adalah saudara-saudara kita, maka kita harus ikuti apa yang dipandukan Allah melalui Al-Quran dan juga dipandukan Nabi melalui sunnahnya. Kalau itu kita ikuti dengan baik, insya Allah kita termasuk orang yang dekat dengan rahmat Allah dan jauh dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saudara, saya bacakan dulu kitab ini ya. Satu bentuk larangan Allah kepada manusia agar jangan berputus asa dari rahmatnya dan merasa aman daripada murkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal qanuta min rahmatillah wal amna min makrillah fa innahuma min kaba'iriz dzunub wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Fal qanitu wal aminu jahilani billah wa iq'ani la muhalata fi tarki ta'ah
wa fi'lil ma'asi fa innal qanita yatsarruqu ta'ata li'annahu yara annaha la tanfa'uh wal aminu yurtakibul ma'siyata bi dhannihi annaha la tadurruh. Na'udzubillah min darkis syaqai wa su'il qada'i. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu, waspadalah olehmu, wal qanuta min rahmatillah, akan sifat berputus asa dari rahmat Allah, wal amna min makrillah, dan merasa aman dari siksanya Allah. Fa innahuma min kabairidz dzunub, karena sesungguhnya kedua itu, berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksanya, min kabairidz dzunub, merupakan bagian daripada dosa-dosa besar. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih, dan siapa orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Jadi orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang sesat, saudara. Ad-dhalun. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Rahmat Allah itu luas. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi kita memohon kepada Allah, tidak ada harapan lagi kita meminta kepada Allah. Karena setiap apa yang kita minta, menurutnya orang yang berputus asa, Allah tidak pernah memberikannya, padahal dia diuji oleh Allah. Bagaimana kesabaran dia hidup di dunia ketika dia meminta kepada Allah. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah menunjukkan orang itu bighairi iman, tanpa ada keimanan dalam hatinya. Karena orang-orang beriman, orang yang jauh dari berputus asa, artinya nggak pernah ingin mereka berputus asa, karena ada iman yang tumbuh di hati mereka. Jadi kalau orang putus asa biasanya orang yang udah apa ya, kalau bahasa orang sekarang apa teh, udah nggak ada apa ya, udah nggak girah terhadap kebenaran Allah gitu, udah nggak semangat terhadap ketaatan terhadap Allah. Itu orang putus asa itu, ya. Makanya kalau orang macam itu, saudara, biasanya dia membanding-bandingnya dengan dunia. Tuh orang putus asa biasanya begitu. Misal begini, ya, berpuluh-puluh tahun saya ibadah, namun apa yang saya dapatkan dari Allah? Saya ingin minta rezeki yang melimpah, saya ingin minta kaya, tapi tidak diberi kaya. Begitu saya lepaskan ibadah, saya cuma 1 tahun bekerja tanpa ibadah menurut dia, lalu saya kaya raya. Lebih bagus saya tinggalkan semua taat saya dan saya ikuti apa yang menjadi keinginan saya di dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dia bandingnya ke situ, saudara. Ada nggak orang yang macam begitu? Ada. Bertahun-tahun ibadah, dia bilang nggak dapat apa-apa dari Allah. Buktinya dia minta kaya, nggak dikasih sama Allah. Begitu dia nggak taat, tiba-tiba dikasih kekayaan. Nah, itu dia nggak tahu, padahal Allah lagi menguji dia. Nah, itu tandanya orang putus asa dengan rahmat Allah. Dia nggak mau mencari lagi ketaatan terhadap Allah, dan orang itu merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kita nggak pernah mau menjadi orang-orang yang tadi itu, ya, putus asa dan merasa aman dari rahmat Allah. Ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka janganlah merasa aman dari siksa atau murka Allah, illal qaumul khasirun, kecuali yang merasa aman itu adalah orang-orang yang rugi, kaum yang rugi. Kalau orang-orang yang rugi, orang yang ingin dirinya itu merasa aman dari apa yang menjadi siksa Allah itu. Jadi dia berbuat dosa, meninggalkan solat, meninggalkan perintah, bagi dia hal yang biasa, karena itu tandanya merasa aman dari siksa Allah. Jadi kalau dia tinggalkan solat misalnya, sama dia nggak ada masalah menurutnya, karena menurut dia, saya tinggalkan sholat bertahun-tahun, saya nggak disiksa kok, saya nggak dapat sesuatu yang menyakitkan saya, kata dia.
merasa aman dia. Tapi kalau dunia yang ditinggalkan, merasa menyesal dia. Ya, kalau dunia ketinggalan menyesal, tapi kalau akhirat ketinggalan nggak ada menyesal. Nah, ini orang yang sudah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara, orang kalau sudah kolbunya cinta kepada ilmu Allah, cinta kepada ketaatan, sekali saja dia absen dalam duduk di majelis ilmu, menyesalnya luar biasa, saudara. Itu kalau orang kolbunya itu udah cinta dengan ilmu Allah, kolbunya udah taat dengan Allah, dia merasa menyesal dan merasa rugi dalam hal ini, sehingga dia benar-benar mencari sesuatu yang hilang tadi. Dia akan gantikan sesuatu yang hilang dalam ketaatan. Nah, itu baru orang yang terbaik, orang yang diridhoi Allah yang begitu. Tapi ini kadang ngaji 3-4 pertemuan hilang biasa aja. Biasa aja. Sholat jadi masbuk biasa aja bagi dia. Atau dia tinggalkan sholat biasa aja bagi dia. Tapi kalau proyek ketinggalan, menyesalnya luar biasa. Proyek dunia. Begitu nggak Teh? Teh? Ada yang begitu? Iya. Jadi kalau dunia ketinggalan, menyesal, saudara. Seolah-olah dia merasa bangkrut gitu. Padahal sesungguhnya yang kamu harus sesali itu adalah manakala kamu ketinggalan taat, dan di mana saat itu kamu tidak mendapatkan ketaatan, saat itu kau menyesal dan beristighfar kepada Allah. Itu yang diridhoi Allah. Jadi jangan masalah dunia ketinggalan ente menyesal. Saya mau kasih contoh begini ya. Saya mau kasih contoh begini. Ada orang pulang kerja, begitu pulang kerja, percis datang maghrib. Datang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih temannya lewat, kata temannya, bang, nih abis maghrib ntar ada pengajian, ayo dah kita sekalian ngaji yuk. Abis sholat maghrib ngaji. Ah, gue masih capek pulang kerja, udah lu aja ngaji, katanya. Lu aja ngaji deh, gue masih capek, kata dia. Tuh urusan akhirat tuh. Nah, sekarang lagi contoh kedua, masih orangnya sama itu. Percis pulang kerja, datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temennya yang lain ini, yang urusan dunianya datang. Kata temennya, bang, proyek kita hari ini tembus bang, ayo kita kejar, beres, langsung pergi dia. Ada nggak begitu? Tuh. Kalau urusan dunia cepet, tas belum ditaruh langsung berangkat. Tapi kalau urusan akhirat entar. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Masya Allah. Dia nggak tahu, saudara. Kalau dia bergegas pada ketaatan, di situ rahmat, di situ ridho. Tapi ketika dia bergegas pada keduniaan sampai melupakan taat, dia telah sedang mengejar bara api neraka. Sedang mengejar bara api neraka. Api neraka kau dikejar-kejar, surga dia nggak pernah kejar, saudara. Surga di depan mata dia nggak pernah kejar, tapi api neraka dia kejar-kejar. Nah, saudaraku, ini perhatian untuk kita semua. Orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang cinta ketaatan. Hilangkan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Kita semua ini diperhitungkan oleh Allah. Kecil besarnya kebaikan dan keburukan kita semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal qanitu wal aminu jahilani billah. Orang yang berputus asa dan orang yang merasa aman dari siksa Allah, jahilani billah, keduanya itu dianggap bodoh terhadap Allah. Orang itu dianggap orang bodoh terhadap Allah. Bodoh, saudara. Kalau orang putus asa dari rahmat Allah dan orang merasa aman dari murka Allah, dia adalah orang bodoh terhadap Allah. Bodoh. Antum mau nggak disebut bodoh? Nggak mau kan? Kita pengennya disebut cerdas. Nah, beberapa pertemuan di majlis yang lain saya telah ungkap orang-orang yang disebutkan Allah menjadi ulul albab. Ulul albab disandingkan Allah kepada ketaatan. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Antum mau nggak disebut orang yang berakal? Mau nggak? Mau.
Tapi ada orang berakal, sesungguhnya dia tidak berakal. Ulul albab yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang diberi akal lalu menggunakan akalnya untuk kedekatannya pada Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk memikirkan apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah kepada dia. Itu namanya ulul albab. Jadi kalau ada orang ngaku ulul albab jauh dari Allah, bukan ulul albab. Bukan ulul albab. Dia memang punya akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk dekat dengan Allah. Tapi justru dia menggunakan akalnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu bukan ulul albab namanya, saudara. Gitu ya. Jadi kita punya akal, ini mesti digunakan sebagaimana mestinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang putus asa dan orang yang merasa aman dari siksa Allah, mereka itu adalah orang yang bodoh terhadap Allah. Wa iq'ani, dan keduanya terjerumus atau jatuh, la muhalata fi tarkit ta'ah, yang tidak diragukan lagi dalam meninggalkan taat, wa fi'lil ma'asi, dan mengerjakan segala maksiat. Jadi orang yang tadi itu putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksa Allah, keduanya itu tidak diragukan lagi dalam persoalan meninggalkan taat. Jadi kalau dia tinggalkan taat, itu udah biasa bagi dia. Bahkan ketika itu dia malah cenderung mengerjakan maksiat, itu pun memang udah kerjaan dia, saudara. Ninggalin taat kerjaan dia, mengerjakan maksiat kerjaan dia. Kerjaan orang yang putus asa dan merasa aman dari siksa Allah. Ya. Kalau orang beriman beda. Orang beriman dibalik, saudara. Kalau orang yang cerdas berpikir dibalik. Kerjaan orang-orang beriman yang akalnya digunakan dengan benar, maka dia selalu istiqomah dalam taat kepada Allah dan istiqomah pula meninggalkan segala bentuk maksiat. Itu orang beriman. Itu orang yang berpikir. Kalau urusan taat dia dahulukan, urusan-urusan maksiat tinggalkan sejauh-jauhnya. Tuh. Bedanya di situ. Antum kira-kira pilihnya mana? Pilih orang yang mendahulukan taat apa mendahulukan maksiat? Pilih yang mana? Mendahulukan taat. Kalau antum pilih sesuatu yang apa yang disebutkan tadi, milih taat didahulukan, maksiat ditinggalkan, beruntung. Berarti akal antum bermain di situ. Akal antum cerdas, iman antum berjalan. Insya Allah. Ya, jadi nggak ada lagi, Pak, kelalaian-kelalaian dalam taat. Kalau orang yang berpikir dia selalu ingin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah panggil dia, dia selalu bergegas. Sami'na wa ata'na, tidak sami'na wa asaina. Mendengar lagi taat, bukan mendengar lagi mendurhakai panggilan, bukan. Kita pengennya sami'na wa ata'na, gitu ya. Jadi apa yang diperintah Allah sesungguhnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh salat kita, betul nggak? Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh taklim kita, nggak butuh Allah. Yang butuh semua itu kita. Salat nanti bakal buat kita, puasa bakal buat kita, taklim bakal buat kita, bukan buat Allah. Kalau Allah ingin menjadikan manusia di dunia ini durhaka semua, bisa. Dan Allah ingin jadikan manusia taat semua, bisa. Tapi Allah menguji akal fikir yang telah ditanamkan Allah dalam penciptaannya. Di mana akalmu kalau begitu? Aku sudah berikan dua jalan, ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Jalan kebenaran, jalanku. Jalan kesesatan, setan laknatullah. Maka orang yang berpikir pilih jalan kebenaran, jalan yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Iya. Jadi makanya di sini, Pak, mainnya akal kita dan iman kita. Kita selalu pilih jalan kebenaran, bukan jalan kejahatan, bukan jalan kebodohan. Nah, orang tadi berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksa Allah, mereka adalah orang bodoh terhadap Allah. Meninggalkan taat hal yang biasa, mengerjakan maksiat juga kebiasaannya.
Fa innal qanita yatsruku ta'ata li'annahu yara annaha la tanfa'uh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau udah begini nih parah nih orang, Pak. Jangan sampai ada di hati antum nih hal-hal yang begini, Saudara. Fa innal qanita, sesungguhnya orang-orang yang berputus asa itu yatruku ta'ata, ia tinggalkan ketaatan, li'annahu, karena sesungguhnya dia yara, melihat, annaha, bahwasanya ketaatan itu la tanfa'u, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang tadi saya bilang, buat apa gua sholat bertahun-tahun, ya, kalau apa yang gua inginkan Allah nggak ijabah, mendingan gua nggak sholat. Sholat itu nggak ada manfaatnya, kata dia. Jadi melaksanakan taat itu nggak ada manfaat bagi dia. Tapi begitu melaksanakan maksiat, di situ kata dia ada manfaatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.